Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Qala Allah Ta'ala: wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. أما بعد. Target usaha dakwah Maulana Umar rahmatullahi alaih berkata, usaha dakwah adalah sarana tarbiyah untuk membentuk sifat-sifat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencapai kesempurnaan iman yang dilakukan secara bertahap-tahap. Yang dikehendaki dalam dakwah adalah pertama, bagaimana agar keyakinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi keyakinan umat. Kedua, bagaimana agar fikir dan kerisauan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi fikir dan kerisauan umat. Ketiga, bagaimana agar maksud dan tujuan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi maksud dan tujuan hidup umat. Keempat, bagaimana agar kecintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi kecintaan umat. Kelima, bagaimana agar tertib hidup Nabi menjadi tertib hidup umat. Untuk mewujudkan 5 hal tersebut diperlukan 4 niat ketika intiqali atau khuruj maupun ketika menghidupkan amalan maqami. 4 niat tersebut adalah: pertama, niat islah diri, imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah, dan akhlak. Kedua, belajar usaha dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni dakwah ilallah, ta'lim wa ta'allum, zikir wal ibadah, dan khidmah. Ketiga, memikirkan umat seluruh alam, yakni rahmatan lil alamin. Keempat, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ihsan, ihtisab, ikhlas, dan istikhlas. Keempat niat ini perlu didakwahkan. Apakah dakwah itu? Dakwah adalah mengajak manusia dari 3 perkara kepada 3 perkara, yaitu 1, dari yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, dari yakin kepada mal menjadi yakin kepada amal. Ketiga, dari yakin kepada kehidupan dunia menjadi yakin kepada kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Untuk mewujudkan ketiga perkara tersebut, maka kita perlu berbicara iman dan yakin kepada setiap orang, di mana saja, kapan saja, dan di dalam situasi serta kondisi bagaimanapun. Berbicara iman yakin adalah sebagai berikut: kebahagiaan, kejayaan, dan kesuksesan seluruh makhluk ada dalam genggaman dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, dan Allah yang memberi rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan suasana dan keadaan, susah, senang, sakit, sehat, panas, dingin, perang, damai, aman ataupun kacau, semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kudrat dan iradahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menciptakan makhluk dan sifat-sifatnya tanpa sedikit pun bantuan dari makhluknya.
Makhluk tak mampu memberikan manfaat ataupun madarat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang tampak maupun yang tidak tampak, semuanya berasal dari khazanah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kejayaan manusia jika ia mengamalkan agama secara sempurna. Apakah agama itu? Agama adalah seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cara lain. Sebagaimana kita melihat hanya dengan mata, mendengar hanya dengan telinga, berbicara hanya dengan mulut, dan berjalan hanya dengan kaki. Ketiadaan atau kekurangan amal agama akan mengakibatkan kehancuran, kebinasaan, kesengsaraan, dan kehinaan serta penyesalan di dunia dan akhirat selama-lamanya. Agama yang sempurna terdiri dari 5 aspek, yaitu 1. Imaniyah, 2. Ubudiyah, 3. Muamalah, 4. Muasyarah, dan 5. Akhlak. Demikian target usaha dakwah ini, mudah-mudahan menjadi mudzakarah yang bermanfaat. Kita tutup dan doa kifar majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.